Baik, selamat sore. Kali ini saya Sopiati, MPD, menyampaikan materi tentang perdagangan internasional. Nah, di perdagangan internasional ini materinya khusus materi kelas 11 pada bab 4. Perdagangan internasional itu merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara satu negara dengan negara yang lain. Nah, sebenarnya perdagangan internasional itu sama ya seperti perdagangan dalam negeri. Cuma di dalam perdagangan internasional ini secara khusus lebih rumit daripada perdagangan di dalam negeri. Perbedaan antara perdagangan internasional dan perdagangan dalam negeri dapat dilihat dalam beberapa hal, yakni kalau perdagangan internasional itu alat tukarnya itu menggunakan valuta asing atau falas sehingga menimbulkan kurs valuta asing. Nah, sementara perdagangan dalam negeri itu alat tukarnya menggunakan mata uang di dalam negeri. Nah, sehingga tidak ada kurs falas. Nah, kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan peraturan atau ketentuan dari negara yang memiliki perbedaan antara sistem ekonomi, kemudian ada tarif pajak, standar mutu dan lain-lain itu. Itu terdapat pada perdagangan internasional. Sedangkan pada perdagangan dalam negeri itu berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah di dalam negeri yang berlaku sama bagi setiap kegiatan perdagangan. Nah, kemudian yang berikutnya, dalam perdagangan internasional itu juga tata cara transaksi jual beli memakan waktu. Ya, tata cara transaksi jual beli itu memakan waktu yang relatif lama, sehingga jarak antara negara yang satu dengan negara yang lain relatif jauh, serta adanya prosedur ekspor maupun impor yang lebih rumit. Sementara di dalam perdagangan dalam negeri, itu tata cara transaksi jual beli itu relatif lebih cepat, tidak bertele-tele. Kemudian di dalam perdagangan internasional juga cara pembayarannya lebih rumit dan lebih berisiko tinggi. Sementara di dalam perdagangan dalam negeri, standar mutu barang-barang dagangan relatif lebih rendah dari barang-barang ekspor. Dan cara pembayarannya itu lebih praktis dan mudah. Tidak ada risikonya, atau risikonya itu lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan internasional. Kemudian barang-barang dagangan harus memenuhi standar mutu internasional kalau di dalam perdagangan internasional, ya. Lalu di dalam perdagangan internasional itu lebih peka terhadap kemajuan iptek, ilmu dan teknologi, sehingga pada dasarnya dalam perdagangan internasional itu lebih agak rumit sedikit. Kemudian di dalam perdagangan dalam negeri itu kurang peka terhadap kemajuan iptek, paling tidak dalam ilmu pengetahuan, kemajuan iptek. Ini tidak terlalu penting dibandingkan dalam perdagangan internasional. Berikutnya Ibu akan menyampaikan perbedaan faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional, ya. Jadi ada faktor-faktor yang mendorong timbulnya perdagangan internasional. Yang pertama itu perbedaan kemampuan produksi. Perlu ditekankan bahwa di sini setiap negara itu kemampuan produksinya berbeda-beda, ya. Di situ kan ada negara yang maju, negara yang berkembang, sedang berkembang. Seperti di negara Indonesia, itu negara sedang berkembang. Jadi otomatis negara yang sedang berkembang ini lebih kalah satu tingkat dari negara yang lebih maju. Jadi perbedaan kemampuan produksinya juga berbeda, seperti sumber daya manusianya, ya. Sumber daya manusianya berbeda dengan sumber daya manusia yang di negara maju. Kemudian yang kedua, perbedaan sumber daya manusia, ya. Tadi yang pertama itu perbedaan kemampuan produksi. Perbedaan kemampuan produksi tadi menyangkut juga sumber daya manusia, ya. Karena SDM itulah yang memproduksi baik barang maupun jasa. Perbedaan SDM ini dilihat dari produk tenaga kerjanya, ya. Kemudian dari hasil. Semua ini akan diperhatikan karena menyangkut SDM.
Berikutnya yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga sangat mempengaruhi faktor atau pendorong perdagangan internasional. Nah, alam, kalau di Indonesia sumber daya alamnya sudah banyak, tapi kalau dilihat dari sumber daya manusianya untuk memproses, memproduksi barang maupun jasa, itu kan membutuhkan sumber daya manusia. Nah, otomatis nanti kalau misalnya di Indonesia sumber daya manusia atau SDM-nya kurang, maka sumber daya alamnya yang banyak. Nah, di Indonesia akan menjual atau mengekspor barang atau sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang sudah diekspor ke luar negeri akan diproses, diproduksi di luar negeri, kemudian pihak luar negeri nanti akan mengimpor ke dalam negeri, ke Indonesia. Jadi Indonesia memakai Berikutnya yang kelima itu perbedaan kondisi geografis. Jadi setiap negara itu sangat berbeda kondisi geografisnya, maka juga akan mempengaruhi pendorong perdagangan internasional, menjadi faktor pendorong. Kemudian perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini berikutnya perbedaan kemajuan ilmu dan teknologi. Nah, ini sangat mempengaruhi juga ya, sangat menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Kemudian kerjasama. Berikutnya kesamaan selera atas suatu barang ya. Kalau misalnya negara yang satu dengan negara yang lain sudah ada persamaan selera barang, nah maka akan menjadi faktor pendorong perdagangan internasional. Lalu berikutnya perbedaan kebudayaan, gaya hidup. Nah, di negara barat gaya hidupnya seperti apa, negara Indonesia gaya hidupnya seperti apa. Seperti mengkonsumsi barang dan jasa ya, atau makan. Kalau dalam hal makan, nah itu berbeda. Di Indonesia kita makan nasi. Orang luar negeri makan roti, gandum misalnya. Nah, jadi perbedaan bahan pangannya, makanan pokoknya itu sangat mempengaruhi juga, hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Kalau di luar negeri tidak punya rempah-rempah, nah di Indonesia banyak rempah, kita ekspor rempah-rempah ke luar negeri ya. Kemudian selain itu, manfaat perdagangan internasional. Nah, ada beberapa manfaat dari perdagangan internasional itu ya. Nah, yang pertama memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kedua memperluas pasar. Yang ketiga, negara ekspor akan memperoleh devisa. Yang keempat, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Yang kelima, dapat mendorong kegiatan ekonomi suatu negara. Dan yang keenam, dapat mendorong kemajuan iptek. Nah, itulah beberapa manfaat perdagangan internasional. Kemudian hambatannya. Hambatan dalam perdagangan internasional itu seperti yang pertama, perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan negara impor ya, pengimpor. Perbedaan mata uang. Mata uang Indonesia nanti ada mata uang dalam luar negeri seperti kurs ya, kemudian kurs mata uang itu berbeda. Kalau mata uang ringgit di Malaysia. Kemudian yang berikut, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara ya. Nah, ini sangat penting ya, kebijakan impor. Kemudian yang ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Ini hambatan, jadi hambatan juga. Yang keempat, adanya perbedaan ketentuan dan peraturan. Peraturan pemerintah negara yang satu dengan negara yang lain itu juga sangat sangat mempengaruhi atau menjadi hambatan dalam perdagangan internasional ya. Kemudian adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Adanya perang yang dialami suatu negara dengan perompak ya, perang. Misalnya di negara Iran, belum tentu kita berani mengekspor barang ke negara Iran karena lagi krisis perdamaian di sana misalnya ya. Nah, berikut kita lanjutkan dengan dampak perdagangan internasional bagi perekonomian. Ada beberapa dampak, ada dampak positifnya dan dampak negatif. Nah, adapun dampak positif yaitu memenuhi
kebutuhan masyarakat dalam negeri. Nah, ini dampak positifnya. Jadi, melalui perdagangan nasional kita dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara, ya. Jadi, dengan adanya perdagangan internasional ini dapat meningkatkan devisa negara. Kemudian yang ketiga, mendapatkan barang berkualitas. Nah, jangan dikira barang dalam negeri tidak berkualitas, ya. Tapi dengan adanya perdagangan internasional, kita dapat memilih mana yang barang yang lebih berkualitas. Kemudian yang keempat, memperbaiki teknologi produksi. Nah, jadi dengan adanya perdagangan internasional ini tadi, adanya persaingan dengan negara lain, maka negara kita juga dapat memperbaiki teknologi produksi. Bagi produksinya yang masih sangat kurang, dapat diperbaiki ya lebih baik lagi. Kemudian yang kelima, menjalin kerjasama antar negara, ya. Jadi dampak positifnya itu dapat menjalin kerjasama antar negara. Negara yang satu dengan negara yang lain dapat menjalin kerjasama. Yang keenam, meningkatkan jasa pariwisata, ya, pariwisata. Nih, kita dapat meningkatkan pendapatan nasional juga melalui devisa dan lain-lain. Kemudian berikutnya, dampak negatif dari perdagangan internasional, yaitu yang pertama, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, ya, menghambat pertumbuhan industri dalam negeri. Yang kedua, menimbulkan kebergantungan pada negara maju. Jadi satu negara yang masih belum maju dan tergantung dengan negara yang sudah maju, inilah dampak negatifnya. Kemudian yang ketiga, munculnya sifat konsumerisme, ya. Jadi muncullah sifat-sifat konsumerisme tadi, sifat-sifat ingin berbelanja, konsumtif dan lain-lain, karena dilihat adanya perdagangan internasional. Jadi negara itu, oh kita belanja di luar negeri, di dalam negeri barangnya kurang, produksinya kurang memuaskan misalnya. Tidak, jangan seperti itu. Tetapi ini adalah salah satu dampak negatifnya, ya, menyebabkan sektor keuangan tidak stabil. Jadi sektor keuangan itu dapat terjadinya tidak stabil karena dampak dari perdagangan internasional tadi. Kemudian memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi suatu negara, ya. Inilah, jadi ada 6 ya dampak negatif dari perdagangan internasional itu.